A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM dan juga di channel iDream TV Successful Muslim Family, di mana insyaallah kita akan melanjutkan ya kajian kita dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup ya, dalam rangka menguatkan karakter keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui berbagai kisah ya, hikmah, kaul-kaulnya para ulama ya yang merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, yang harapannya ya kita bisa menggenggam ya iman ini ya di dalam dada kita hingga ajal menjemput ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi disinilah pentingnya kita memperkuat ya karakter keislaman di dalam diri kita, karena ini wasiat ya, wasiat dari Nabi Allah Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Allah Ishak ya, Nabi Allah Yakub, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya apa salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang saleh, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah ini, di mana di episode sebelumnya kita sudah bahas ya tentang tingkatan yang ketiga, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pembahasan pada tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan yang keempat, iman kepada qada dan qadar, di mana pada tingkatan ini ya, seorang muslim, seorang mukmin harus yakin ya dalam bab qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin kepada Allah bahwa hanyalah Allah pencipta segala sesuatu. Jadi tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mampu melakukan, membuat ya, menjadikan sesuatu baik yang kecil ya apalagi yang besar-besar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dalam kehidupan kita, apapun yang kita temukan dalam kehidupan kita, baik dan buruknya, besar dan kecilnya, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berpikir ya kebaikan yang kita rasakan sumbernya selain dari Allah. Ya, sebagaimana
dulu ya, Qarun ya. Ketika dia merasa kebaikannya ya, kebaikan harta yang dimilikinya yang jumlahnya begitu banyak ya, itu dia katakan itu hasil dari jerih payahnya ya, dia mengabaikan kemahakuasaan ya Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah tidak terlibat, dia tidak ada unsur Allah di dalam harta kekayaan yang dimilikinya. Karena berbicara hukum sebab akibat, dia merasa karena dia telah bekerja keras, ya, dia berusaha ya, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Gitu. Maka atas jerih payahnya itulah ya harta kekayaannya melimpah. Dan karena itu kemudian dia menafikan ya, Allah Subhanahu wa taala. Efeknya adalah Allah marah, ya, kemudian dibenamkan ya Qarun dengan seluruh harta yang dimilikinya. Jadi legenda ya, harta Qarun, ya, harta karun ya bahasa kita ya. Jadi kalau nemuin harta di dalam tanah, refleks ya, ini harta karun. Jadi ini yang harus kita pahami dan kita yakini. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik buruknya ya kalau baik kadang-kadang orang masih oke ya. Alhamdulillah masih bisa begitu. Mengakui Allah gitu ya. Tapi ketika buruk kadang-kadang ya lupa Allahnya, ya muncullah yang lain-lain. Ini gara-gara kamu ini ya gitu ya. Gara-gara si A, gara-gara si B ini terjadi gitu. Sehingga kita menafikan bahwa itu semuanya adalah atas izin, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menimpa kita. Jadi sadari dulu bahwa semuanya adalah Allah yang jadikan. Setelah itu kemudian ya dalam konteks mungkin memperbaiki situasi dan kondisi ya, atau bermuhasabah atau katakanlah dalam konteks ikhtiar ya, maka kita lihat ya ini syariatnya ya, kalau keburukan kenapa bisa terjadi, siapa yang lalai dalam hal ini, siapa yang kemudian berlebihan, siapa yang zalim. Nah ini yang kemudian dibahas agar sebagai bentuk ikhtiar dan upaya kita untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Nah, dalam hal ini sahabat dan yang dirahmati Allah ya, kita sebagai seorang mukmin harus meyakini 100% ya, bahwa Allah adalah pencipta semua ya, semuanya baik orangnya ya atau juga amalan-amalannya atau perbuatan-perbuatannya. Ya. Yang diam, yang bergerak semuanya Allah yang jadikan. Tidak ada sebesar zarah ya, atau atom ya, di alam semesta ini, mau di langit mau di bumi gitu ya, kecualilah Allah yang menciptakannya ya, baik gerak-geriknya segala sesuatunya ya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan karena itulah kemudian ya kita tidak boleh ya meyakini adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan segala sesuatu walaupun itu kecil. Nah, sekecil apapun ya, bakteri sekalipun ya, yang lagi rame COVID misalnya, virus itu kan kecil banget ya, nano ukurannya. Itu Allah yang jadikan, Allah yang ciptakan, bukan hasil laboratorium Amerika atau Cina itu ya. Semua itu Allah yang ciptakan. Karena itu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menegaskan di dalam Al-Qur'an tentang kemahakuasaan. Ya, setidaknya bisa kita lihat ya di dalam surah At-Tur. Surah At-Tur ini adalah surah yang ke-52 ya, surah yang ke-52 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, ini pertanyaan akidah ini ya. Kepada kita semua kaum muslimin ya, semua orang yang mengakui amanna billah ya, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah ya, kita mengakui itu. Ini Allah tanya,
Apakah mereka ya segala sesuatu yang kita saksikan, yang kita ketahui di alam semesta ini gitu ya, tercipta tanpa asal usul? Jadi kalau ditanya kamu lahir dari siapa? Manusia ini dari mana asalnya? Oh, dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Dari kakeknya. Kakek dari mana? Dari buyutnya. Buyut dari mana? Oh, buyut ke bapaknya buyut, kakeknya buyut, terus nggak ada ujungnya. Susah banget gitu menyebutkan ujungnya itu dari Allah. Ada orang model begitu ya. Nah, dia menafikan teori penciptaan. Jadi seolah-olah segala sesuatu yang di alam semesta ini terjadi tanpa asal usul. Terjadi begitu saja. Terjadi dengan sendirinya sebagaimana Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah segala sesuatu yang kita saksikan di alam semesta ini ya, terjadi tanpa asal usul atau mereka kemudian menciptakan diri mereka sendiri? Ya, terjadi dengan sendirinya. Nah, ini Allah tanya. Seorang muslim kemudian harus mampu menjawab, beriktikad di dalam hatinya, Allah yang menciptakan. Ya, tidak ada segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang kecil apalagi yang besar-besar, ya, kecuali semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh, wajib tidak percaya kepada teori-teori yang menyebutkan ya, ini tercipta oleh alam. Nah, seolah-olah alam menciptakan dirinya. Ya, ini kan ada bahasa-bahasa iklan ya, diciptakan oleh alam. Itu wilayahnya sudah murtad ya, sudah menafikan ya Allah Subhanahu wa taala. Alam itu yang menciptakan Allah. Dan apa yang di alam ini yang menciptakan Allah, bukan alam yang membuat. Ini ada bahasa-bahasa iklan begitu ya, diciptakan oleh alam. Memang alam itu makhluk. Ya, yang berkuasa menciptakan makhluk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak boleh keluar dari lisan atau juga terbetik ya di dalam hati atau kalbunya seorang muslim. Kalau di luar muslim terserahlah dia mau ngomong diciptakan oleh alam, mother nature gitu ya. Ibu pertiwi itu urusan mereka. Tapi kita sebagai muslim, sebagai mukmin ya harus tertanam dalam dada kita semuanya terjadi terwujud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat apapun yang kita istilahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam urusan penciptaan. Ya. Air yang kita minum bukan alam yang menjadikan, bukan alam yang menciptakan. Ya. Bukan ibu pertiwi yang menyediakan, enggak, itu semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilah-istilah orang-orang ateis itu ya menyebut mother nature, ya, nature alam, ya. Menafikan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mereka terwujud dengan sendirinya. Alam ini tidak ada asal usulnya. Ya, Allah tanya itu, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah semua itu terjadi tanpa ada asal usul? Am humul khaliqun, ataukah mereka menjadikan dirinya sendiri, terjadi dengan sendiri? Tidak ada ya. Bahkan Allah tanya lagi di ayat yang ke-36, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun ya. Atau apakah mereka ya, ada zat yang lain gitu ya yang Allah tanya kepada manusia yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang kamu klaim menciptakan alam semesta ini? Nah, ini Allah tantang gitu ya. Apakah ibu pertiwi atau alam? Ya, alam itu dari mana? Siapa yang kamu sebut alam? Kan begitu. Maka kemudian kesimpulannya ketika mereka merujuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan balla yuqinun. Tapi mereka tidak dalam kondisi yang yakin dan mantap menyebutkan si A, si B, si anu ya sebagai pencipta alam semesta. Kalau ditanya mana buktinya? Mana eksistensinya? Ya bingung. Dia sendiri bingung kan begitu. Tapi kalau ketika berujung jawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya Allah itu ada? Tunjuk aja Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah Al-Qur'an adalah kalamullah ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah eksistensi dan bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Adulah ya kalau enggak percaya Al-Qur'an itu dengan teori manapun ya. Apa yang ada dalam Al-Qur'an, adulah kebenarannya ya. Dengan teori-teori yang ada selain daripada itu.
Ada satu teori, ya, kemudian diadu dengan teori Al-Quran. Ya, mana yang benar? Bisa dibuktikan. Al-Quran disebut sebagai al-haq, ya, sebagai kebenaran. Ya, tidak bisa disangkal dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan seorang da'i ya, dari India, ya, Dr. Zakir Naik menyebutkan 80% ya, teori-teori yang ada dalam Al-Quran bisa dibuktikan secara saintifik, ya, secara ilmiah. Tinggal yang 20%-nya aja lah ya, tentang kehidupan setelah kematian gitu, yang ambigu ya. Tapi kalau yang 80%-nya sudah dibuktikan, bisa terbukti secara ilmiah, maka yang 20% ini yakin sama aja ya. Tidak perlu dilakukan lagi kan begitu. Nah, ini teorinya ya. Jadi kita harus paham terkait hal ini. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ya. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Az-Zariyat ya, surah yang ke-51 ayat yang ke-47 hingga ayat yang ke-49. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasama banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan tangan, ya, maksudnya dimaknai dengan kekuatan ya. Ya. Wasama banainaha ya, dan langit ya, kami bangun ya, biaidin ya, dengan tangan kami, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yang meluaskannya. Jadi Allah sebut langit yang kita pandang begitu luas ya. Kemudian di ayat yang lain disebutkan tanpa tiang ya. Coba cari tiang langit itu di mana? Enggak ada ya. Langit yang begitu kokoh ya, luas. Siapa yang menciptakan? Nah, Allah sebut ya, was-samaa banainaha biaidin ya, dan kamilah yang menciptakan yang membangun ya langit kokoh itu ya. Kami yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu apa? Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskan ya, sehingga enggak ada ujungnya ya. Bahkan kalau dicoba manusia ini menempuh ya langit dengan kekuatannya naik begitu ya. Itu udah belum sampai ke ujungnya udah mati dia. Karena merasa ditekan ya, gepeng ya. Sesak dadanya gitu ya, gitu, seolah-olah mereka ya sa'adu fis sama ya, memanjat ke langit itu, dadanya itu tertekan ya. Nggak bisa ya, saking luasnya langit. Kemudian Allah katakan wal arda farasnaha fani'mal mahidun ya, dan bumi ya, bumi yang kita lihat ini ya, kami hamparkan. Nah, ya, kami hamparkan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala fani'mal mahidun, dan kamilah ya sebaik-baik zat yang menghamparkan. Kenapa Allah menyebut dirinya sebagai fani'mal mahidun ya, sebagai sebaik-baik yang menghamparkan. Di sini kita lihat teori bumi bulat. Nah, ya. Bumi itu kan disebut bulat ya, teorinya ya, para saintis pada hari ini ya menguatkan teori bahwa bumi ini bulat. Dulu banyak orang percaya bumi ini datar ya, termasuk sebagian kaum muslimin juga meyakini bumi ini datar. Nah, kenapa Allah sebut sebagai fani'mal mahidun, dan kamilah sebaik-baik zat yang menghamparkan? Karena walaupun bumi itu bulat ya, tapi kita manusia merasakan bumi itu datar. Nah, hebat gitu. Baik enggak Allah tuh? Apakah Allah tidak sebaik-baik zat yang menghamparkan? Bulat dia ya bentuknya. Tapi bagi penghuninya ya, bagi kita yang berada di dalam bumi ini, kita merasakan bumi ini datar. Karena di kepala kita nggak kebayang gimana bulat itu. Air tumpah yang di bawah itu. Tapi itu tidak terjadi. Laut tetap pada tempatnya, danau tetap pada tempatnya. Ya, walaupun bumi ini bulat. Jadi Allah hamparkan sedemikian rupa, tetapi kita tidak merasa ya kita berada di sebuah bumi yang bulat. Nah, baru ketahuan ketika berada di ruang angkasa, melihat bumi memang bulat begitu kan. Tapi ketika sudah mendarat di bumi, kita merasakan terhampar, datar ya.
Nah, disebut sebagai firas ya, biasanya tempat tidur ya, kan nggak ada tempat tidur bulat ya. Tempat tidur kan datar, gitu ya. Nah, terhampar begitu. Nah, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan lagi di ayat yang ke-49 surah Az-Zariyat ini, surah yang ke-51, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dan segala sesuatu kata Allah Subhanahu wa taala kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah ya hakikat penciptaan ya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semesta alam ini. Nah, ini kemudian harus kita akui sebagai buah karyanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada redaksi narasi yang mengatakan selain itu. Ya, itu tadi ya, misalnya diciptakan oleh alam ya, atas kasih sayang ibu pertiwi ya, itu tidak ada ya. Bagi kita seorang muslim, di luar Islam ya, itu urusan mereka lah, itu keyakinan mereka. Nah, ayat ini tentu ya menjelaskan, dan banyak lagi ayat lain ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, dan itu merupakan bagian dari tauhid ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba memang memiliki kekuasaan dan kehendak atas perbuatan mereka. Tetapi Allah lah yang sesungguhnya menciptakan kekuasaan, kehendak, ucapan dan perbuatan mereka itu. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun, tindakan apapun, tetapi pada hakikatnya tindakan tersebut terjadi ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuasaan dan kehendak dan membuat kita ya manusia ini mampu untuk menjalankan ya apa yang kita inginkan ya, mau makan, mau minum, mau bermaksiat, mau beramal. Allah yang menciptakannya, Allah yang menjadikannya. Ya, kita mau apa? Mau maksiat ya Allah jadikan. Karena Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, faman sa'a falyu'min faman sa'a falyakfur. Yang mau beriman, yang mau kafir. Dua-duanya punya konsekuensi. Ya, beriman masuk ke dalam surga, kafir yang masuk ke dalam neraka. Ya. Itu urusan kita itu ya. Allah hanya memfasilitasi. Ya. Mau ke neraka, Allah kasih jalan, ini jalannya. Ya. Mau ke surga, Allah kasih jalan, ini jalannya. Allah telah menjadikan kehendak dan kekuasaan ya, ada pada makhluknya secara nyata, yang mana dengan kehendak dan kekuasaan itu para hamba ya, manusia ini kemudian dikenai beban syariat ya. Jadi kita dikasih Allah kemerdekaan dan kekuatan serta kekuasaan, tetapi kemudian kalau kata Uncle Peter ya, siapa namanya pamannya Spider-Man ya great power come with great responsibility gitu ya. Kekuatan yang besar itu datang bersama dengan tanggung jawab yang besar ya. Kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wewenang ya, untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi kemudian Allah membebankan syariat kepada kita. Oleh karena itu ya mereka akan mendapatkan pahala ataupun dosa atas apa yang mereka lakukan. Namun Allah tidak akan membebani mereka kecuali ya, sesuai dengan kesanggupan mereka, dan tidak akan memikulkan kepada mereka beban ya, selain sesuai dengan kekuatan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu dalilnya. Allah tidak akan membebankan sesuatu melebihi kemampuan kita. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu dalam Al-Qur'an dan juga Sunnah. Ya, kemudian mengabarkannya kepada kita ya, melalui lisan para rasul ya. Manusia juga tidak memiliki kehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Dan mereka manusia juga tidak mampu berbuat sesuatu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf ya, surah yang ke-7 ayat yang ke-178, Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk maka dialah yang mendapatkan petunjuk ya, dan siapa saja yang Allah sesatkan maka merekalah orang-orang yang merugi ya. Jadi kafir berimannya orang itu semuanya
ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat ini, may yahdillahu fahuwal muhtadi, maka siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah mendapatkan petunjuk. Ya, siapa yang Allah sesatkan, maka dialah orang yang merugi. Ya, sudah kita bahas sebelumnya ya tentang bagaimana kita memahami dan menyikapi pernyataan ini. Kemudian di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, surah Al-Insan ini surah yang ke-76 ya, surah yang ke-76 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi tazkirah." Ya. Sungguhnya ini adalah peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ya. Faman sa'attakhadha ila rabbih sabila, maka siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu ia akan mengambil jalan untuk menuju Tuhannya. Wa man tasa'una illa ayyasha Allah, dan kamu tidak menghendaki sesuatu di ayat yang ke-30 ya. Illa ayyasha Allah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakimah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oleh karena itu kemudian di sini letaknya kita bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan kesalehan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajab laha ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari ilmu yang tidak bermanfaat ya, karena semuanya itu memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi atau tidak ya, pada diri kita itu semuanya atas kehendak Allah. Ngaji serajin-rajinnya kita ngaji, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan bagi kita, ilmu yang kita dapat enggak bermanfaat. Ya, kita minta kepada Allah, jangan mentang-mentang penting ngaji. Nah, ini bukti saya ini ya, beriman kepada Allah, saya ngaji. Sangkutkanlah harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pada dasarnya kita masuk ke dalam surga bukan karena amalan dan ilmu kita ya, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah ya. Diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga apa? Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsa, dan kita juga berlindung kepada Allah ya, jangan sampai diberikan hati yang tidak takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang ya sudah ditunjukin ya seperti apa yang terjadi pada umat Nabi Allah Musa alaihissalam. Sudah Allah tunjukkan betul ya, eksistensi Allah. Keberadaan Allah itu Allah tunjukkan ya, dengan mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah tunjukkan, tapi ya kafir lagi itu Bani Israel ya. Bahkan ada yang mengikuti Samiri ya. Padahal Samiri itu mengikuti Nabi Musa. Bisa-bisanya dia kafir. Bisa-bisanya dia kemudian membuat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Itu yang kita minta kepada Allah ya, wa min qalbin la yahsha. Ada orang-orang yang hatinya enggak takut kepada Allah. Padahal sudah disaksikan azab, sudah disaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terbentang di depan matanya, tetapi kemudian dia enggak takut. Masih enggak takut juga. Wa min nafsin la tasba, dan dari jiwa yang enggak pernah puas. Yang ada orang-orang tuh ya, hidupnya ya P7 ya, pergi pagi pulang petang, peras keringat ya, banting tulang ya, pikirannya adalah fulus gitu. Uang. Enggak pernah puas. Nah, ini bisa jadi ya, karena dia enggak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya tidak pernah puas. Nah, ini kita minta kepada Allah supaya kita termasuk orang yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa? Wa min da'watin la yustajab laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan ya. Ada orang yang kemudian menjadi kafir ya, menjadi murtad gara-gara merasa doanya enggak terkabul ya, sehingga dia merasa ragu, ini Tuhan ini ada apa enggak gitu. Tuhan yang saya sembah ini ada apa enggak, soalnya doa saya enggak dikabul-kabul gitu. Nah, kita minta kepada Allah ya, agar doa-doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ya, Al-Insan, surah yang ke-76 ayat yang ke-28
hingga ayat yang ke-30. Adapun tentang amal-amal yang telah ditakdirkan ya untuk para hambanya, ya, ini juga disiratkan di dalam Al-Qur'an, ya, bisa lihat di dalam surah Az-Zukhruf, ya. Ayat yang ke-72, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Ya. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu, ya, kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, ya. Ya, uristumuha, ya, diwariskan kepada kamu bima kuntum ta'malun. Sebabkan apa yang telah kamu kerjakan selama ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ya, dengan qada dan qadarnya orang ini kemudian melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Ya, kenapa itu terjadi? Karena hatinya, kalbunya senantiasa berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan segala amalan-amalan ahli surga. Ada orang yang hatinya tidak bergantung kepada Allah, tetapi ya, sibuk dengan urusan ibadah. Ada yang begitu, ya. Hajinya berkali-kali, ya. Kok bisa? Ya, saya punya uang banyak, punya harta, ya, gitu, ya. Bangun masjid banyak-banyak. Kenapa? Saya orang kaya, saya sultan. Menafikan, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang menyebutkan ada orang-orang yuhsinuna sun'a, ya. Mereka menganggap telah berbuat baik, padahal sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang merugi, ya, nauzubillahi min dzalik. Kemudian dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ya, ayat yang ke-14, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat ini, ya, fadzuqu bima, ayat yang berapa? Ayat yang 15, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasakan olehmu, ya. Kalau tadi Allah berbicara penghuni surga di dalam surah Az-Zukhruf, ya, bahwa ada orang-orang, ya, yang masuk ke dalam surga karena mereka melakukan amalan-amalan baik, ya, amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang membawa mereka ke dalam surga, dan itu semua, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang-orang yang nyemplung, ya, ke dalam neraka, sehingga kemudian Allah katakan kepada mereka, fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Rasakan olehmu azab ini, ya, disebabkan apa yang telah kamu lalaikan, ya, yaitu pertemuan dengan kami, ya. Jadi ada orang yang selama hidupnya tidak meyakini, ya, akan adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu namanya tidak ada yang namanya hari the judgment day, apa bahasa Inggrisnya? Hari perhitungan, hari hisab, hari berbangkit, apa namanya? Hari di mana manusia akan bertemu dengan pencipta. Ada orang yang membantah itu. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai hayalan-hayalan. Ya, dibohongin gitu, ya. Enggak percaya, ya, orang-orang ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan siksa, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dijanjikan kepada orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nasinakum wazuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dulu kamu melupakan hari pertemuan dengan kami, kan begitu, ya. Maka kemudian hari ini, ya, inna nasinakum, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini melupakan kamu. Ya, dianggap enggak ada. Oh, ya Allah, gimana rasanya, ya. Ya, ada istri yang kecewa, yang menangis sedih karena dicuekin, ya, dilupakan, diabaikan oleh suaminya. Ditanya, suami diem aja. Diajak ngobrol enggak ngebalas. Nangis istrinya, ya, ada tuh di YouTube, ya. Sosial eksperimen, ya, ada suami ngetes suami istrinya gitu, ya. Pasang kamera, ya, di dapur gitu. Ya, ini kayak pasangan muda, ya, istrinya nanya, diem aja, cuek aja. Nangis istrinya. Itu baru dicuekin, dilalaikan, dilupakan oleh suami. Bagaimana rasanya ketika kemudian pada hari yang disebut sebagai hari berbangkit, ya, di mana hari itu Allah tegaskan Maliki Yaumiddin, ya, pada hari itu Allah yang menjadi raja.
tapi kemudian kita nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan, tidak ada, padahal kepada Allah kita berharap. Hanya Dialah tempat kita berharap. Dari kesibukan, kesusahan, penderitaan pada hari itu, karena hari itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan hari yang sibuk. Likullim ri'im minhum yawma idin sa'nu yughnih, ya begitu ya kata Allah. Pada hari itu semua manusia disibukkan dengan urusannya. Orang sibuk karena urusannya adalah surga dan neraka ya. Kalau nggak bisa masuk surga, udah dah ya, nyemplungnya ke neraka. Neraka itu mereka nggak akan bisa menahan siksanya. Sehingga hari itu sibuk. Maka kepada siapa kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kalau ternyata tempat kita berharap itu justru mengabaikan, melupakan kita? Ternyata pangkalnya ya, ada manusia yang Allah lupakan, Allah abaikan adalah karena mereka mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari kiamat. Adanya hari pertemuan, adanya hari berbangkit, adanya hari di mana kita akan bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah balas itu nanti di dunia. Kalau kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumul mahsyar kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih ya, tentu sedih, tentu merana, tentu menderita. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi kepada kita. Ya. Dan lebih dari itu apa? Selain Allah lupakan apa? Wazuku, maka rasakanlah olehmu ya, azabal khuldi, azab yang kekal ya, tidak ada ujungnya. Bima kuntum ta'malun, atas segala apa yang kamu kerjakan. Ahli surga masuk ke dalam surga karena amalan-amalan yang mereka lakukan ya. Itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menyebabkan ahli neraka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan itu juga Allah takdirkan untuk mereka. Bagaimana meraih takdir baik? Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak ya. Secara umum ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke-191, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdiri, mereka duduk dan ketika mereka berbaring. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, tegak, duduk, berbaring, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang mendapatkan takdir ya. Takdir baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya, ketika kita melupakan dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik ya, wala yazkurunallaha illa qalila, ayat itu dalam surah An-Nisa kalau salah. Orang-orang munafik itu meskipun dia sholat, ya, meskipun dia berbuat baik, tetapi hati mereka ya, banyak lalainya. Ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya. Dan orang-orang fasik itu Allah sebut sebagai orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sering lalai kita dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut fasik dan munafik, yang pada akhirnya kemudian itulah yang akan membimbing orang kepada takdir buruk ya, di mana dia akan merasakan siksa dan azab ya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sahih ya dari Nabi Muhammad SAW yang artinya kurang lebih begini ya. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta tolong, memohon petunjuk dan meminta ampunan serta bertobat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami, dari keburukan perbuatan kami. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. May yahdillahu
fahuwal may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya. Muaranya adalah kepada ayat Al-Qur'an, ya, dalil tersebut. Jadi meskipun kita diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk menentukan apa yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita amalkan, ya, apakah kita mau beramal dengan amalan ahli surga atau kita akan beramal dengan amalan ahli neraka, pada dasarnya itu kita gantungkan, ya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itu, ya, hati ini, ya, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita mampu, ya, kita beramal itu bukan karena kita mampu melakukan amalan-amalan kita, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditakdirkan masuk ke dalam surganya. Kita salat ini bukan karena kemampuan fisik kita, ya, bisa berdiri, ya, takbiratul ihram, bisa ruku, sujud, ya, bisa salat malam, ya, banyak sekian rakaat, begitu kan. Itu bukan karena kekuatan fisik kita, ya, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harapan kita adalah mudah-mudahan itu, ya, membawa kita kepada takdir yang baik, ya, atas diri kita. Termasuk, ya, ketika kita juga tidak, ya, mampu mencegah, ya, mampu mencegah diri kita dari kemaksiatan dan dosa. Ya, itu semua, ya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena ketidaksukaan kita, tetapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak mau zina? Ya, bukan berarti takut kena HIV, gitu ya, bukan takut karena apa, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita, ya, yang menegaskan wala taqrabuz zina. Ya, jangan dekati perbuatan zina. Nah, itu yang paling baik, itu yang seharusnya ada di dalam diri kita ketika kita berbicara amal soleh, ya. Ketika kita berbicara amalan, ya, amalan yang membimbing kita kepada surga maupun kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan yang kita lakukan, ya, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang berhasil kita cegah itu juga kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, yang harus menjadi i'tikad, menjadi i'tikad kita, ya, sebagai seorang muslim. Imam Al-Bukhari dan dalam bab, ya, yang merujuk, ya, kepada ayat yang mengatakan dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf, ya. Ada ayat yang menyebutkan ketika orang beriman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari lisan mereka adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan ini oleh Imam Al-Bukhari, ya, dibahas, ya, dalam menjelaskan mengenai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di mana, ya, ini juga ditegaskan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-57, ya. Surah Az-Zumar ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala mengatakan au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin, ya. Atau supaya tidak ada yang berkata seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dalam hal ini, ya, Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa hadis, ya, ada hadis yang dengan sanad, ada hadis, ya, menyebutkan hadis dengan sanadnya dari Al-Bara bin Azib bahwa ia berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Khandaq mengangkat tanah bersama dengan kami, lalu beliau bersabda, ya, demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, tentu kita tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak berpuasa dan tidak pula salat. Untuk itu, ya Allah, turunkanlah kepada kami ketenangan dan teguhkanlah telapak kaki kami ketika kami bertemu musuh sedang orang-orang musyrik telah menzalimi kami. Maka apabila mereka menginginkan fitnah, tentu kami menolaknya. Jadi ini sebagai sebuah penekanan kepada kita, ya. Kebaikan yang kita terima, keburukan yang kita terima, pangkalnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita berharap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus ada di dalam diri kita adalah itu tadi ya, keyakinan itu. Yang kedua kemudian sandarkan, gantungkan ya. Kan Allah itu As-Samad ya, Allah itu tempat bergantung. Ya, makna As-Samad itu yaitu kita tidak menggantungkan harapan kita masuk ke dalam surga kepada amalan kita. Salat yang rajin biar masuk surga itu kita abaikan. Nah, ya. Puasa serius biar jadi orang bertakwa itu kita abaikan. Karena bagi kita ya, kita salat, kita puasa, kita berharap ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Libtiga amaradhatillah. Ya, ada ayat yang menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yasri nafsahu libtiga amaradhatillah. Ada orang yang kemudian sampai mengorbankan kepentingan, hajat, keinginan dirinya demi mendapatkan, mencapai maradhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang babnya tipis ya. Harus dipahami betul-betul secara jeli ya, kata demi kata apa yang saya sampaikan ini ya, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga kemudian kita menemukan benang merah ya, berbicara antara takdir dan ikhtiar manusia. Ya. Allah punya ketetapan, manusia punya ikhtiar, ya, punya kekuatan dan usaha. Ya. Tetap muaranya adalah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Titik temunya itulah ya yang kita bahas di dalam 4 pertemuan terkait dengan tingkatan ya iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ya kita berada posisi yang tepat. Tidak cenderung kepada apatis ya, mengatakan ini semuanya adalah kehendak Allah, udahlah jalanin aja, mau kafir beriman, kalaupun saya kafir nanti ya itu kan Allah yang mau. Ini bodoh ya. Atau terlalu ke kanan ya, seolah-olah semuanya tergantung dari kekuatan kita, Allah tidak punya kuasa. Nah, ini juga tidak benar ya. Orang yang beriman itu berbicara apapun itu di tengah-tengah ya, sehingga Rasulullah mengatakan khairul umur awsatuha ya, sebaik-baik urusan itu yang tengah ya. Disebut juga kita sebagai ummatan wasata ya. Kita adalah umat yang di tengah-tengah yang Allah ciptakan. Ini yang kemudian kita harus pahami. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dengan membawa semua ya ikhtiar kita ya. Karena kan tetap ya, kita ya, secara akidah ya kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga nerakanya kita itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengintervensi. Bahkan di dalam bab syafaat yang sudah kita bahas ya, bahwa syafaat itu pun ya, kembalinya kepada Allah ya, karena urusan surga dan nerakanya itu manusia murni ya, semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengintervensi, jangankan istana ya. Rasulullah SAW saja tidak bisa mengintervensi. Kalau Allah mau ya, berkehendak ya, kita dicemplungkan ke dalam neraka ya udah. Nah, tapi sebaliknya ya kalau Allah berkehendak ya, kita masuk ke dalam surga ya masuk ke dalam surga. Itu bicara etikot ya. Nah kemudian atas dasar itulah ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar yang melakukan semua perintah yang Allah berikan kepada kita dan berusaha menahan diri dari apa yang Allah larang. Itu semua kemudian diakumulasi menjadi amalan-amalan saleh. Itu yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara i'tiqad kita yakin ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, surga nerakanya tergantung kepada Allah. Secara jasmani, rohani ya. Ya, secara ikhtiar kita melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan dengan harapan itu membawa kita kepada takdir baik yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kemudian disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah ya, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang nanti ketika di yaumul mahsyar nanti ya, sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, yarah, maka kita akan lihat. Dan sekecil apapun perbuatan jahat yang kita kerjakan, yarah, yang kita juga akan melihat dan menyaksikannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi wasilah atas takdir baik ya, yang kita harapkan ya, dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, yaitu kebahagiaan hidup ya di dunia dan juga di akhirat. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir ya dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.